Tampilan tambahan kedua, Nake Sabah Tausiah Islamiyah Urut Yaman, yang akan dibawakan Lesidro Women Ulama, yang baru-barunya terjun ke dunia sosmed. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Ila Umayyah Aznah Askia Al-Mutmainnah Al-Celebriyah. Nafaddal ilaiki. Hana semangat sagai, koprat hanya uji udajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, hanabut yang paling mulia, hana langkah yang paling jauh, melainkan tapu jopo Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana li Allah kali kekarunia katanya macam-macam nikmat. Nikmat yang paling raya dari segala-gala nikmat ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka atas karunia segala nikmat dari Allah, baik tua tanya bersyukur. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Selawat mengiring salim hana tua cik tanya kirim ke pangkuan alam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada al dan sahabat, yang mana al dan sahabat rela yatim anaknya, janda istrinya demi menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahlil. Tahlil. La ilaha illallah. Dan juga selamat mengiring salam kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama yang tinggal situ sapat di atas hurung rumah Allahnya. Talaki doa ba Allah, semoga ulama-ulama yang mantau tinggal situ sapat di atas hurung donyanya bergebrai umur panjang di Allah untuk bersyiarkan agama Islam. Amin amin Allahumma amin. Takzim dan takrim saya yang paling utama kepada pimpinan balai but yang sangat kita cintai ini. Semoga pimpinan tanya bersama bergebrai luah bubuk, astagfirullah, bergebrai luah rezeki, bergebrai umur panjang, sabibi sabar dalam mengajarkan tanya mandiri. Amin. Salam penghormatan. Dan juga kepada seluruh guru-guru, ukhti-ukhti yang cantik jelita yang saya sayangi. Semoga jasa-jasanya mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga yang teristimewa kata-kata mahabbah saya kepada seluruh hadirin-hadirin yang telah berhadir nih hari ini. Apakah itu yang ada di sini, ataupun yang ada di dalam situ, ataupun yang di gua, ataupun yang ada di mana-mana. Saya berterima kasih sudah berhadir untuk menonton saya di hari ini. Dan juga tidak lupa pula kepada kata-kata terima kasih saya kepada keluarga Khairul yang telah membawakan handuri untuk nanti sorenya buat kami yang tampil di hari ini. Kata mah, jadi tujuan londong di sini ialah hana trip. Tu pun jadi tujuan ke Askia dong ini. Betul kan? Jadi tujuan lo untuk menyampaikan secret dua krek kata yang insya-Allah jadi pemahaman bagi kita semua. Jadi adik-adik yang disayangi Bafi yang Kak Askia cintai, jadi Kak Askia tujuan dong di sini ialah untuk menyampaikan tentang hari kiamat. Katanya tak ada sebelum hari kiamat.
Jadi zaman hotel matong Nabi hotel masa Nabi tengah geduk rame-rame bersama sahabat-sahabat. Alahnya terus tu sira urang agam berjubah putih, urangnya tak hitam lebat. Alahnya hana soturi goknya daripada karena goknya bekas dari perjalanan jiu bangguang musafir dari negeri orang nampak ji. Jadi ketika bantu goknya langsung geduk laju di negeri Nabi, gepejap dua goknya dengan Nabi tok Nabi jak. Alahnya gecok dua telapak jaroknya gepeduk ada Nabi. Alahnya getanyong goknya. Qala fa akhbirni anil iman. Qala fa akhbirni anil Islam. Uragamnya ditanya buat Nabi tentang Islam. Dijelaskan Nabi Islamnya apa? Ditanya Allah tentang iman. Nabi jelaskan tentang iman. Ditanya tentang iman, ditanya Allah tentang ihsan. Kepegah tentang ihsan. Lainnya yang kepet ditanya tentang kiamat. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Berkata Nabi Muhammad, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'iri. Orang yang terbanyak lebih tupa daripada orang yang jawab. Berarti Nabi kan susah-susah jam yang serunya buat Nabi. Maka kalau kita tanya mandu, maka kita tanya kalau dijawab Nabi, gewalah uragam tersebut. Lainnya gekal Nabi. Wahai para sahabat-sahabat, adakah kalian ketahui siapakah tamu yang berjumpa dengan saya tadi? Tidak ya Rasulullah. Beliau ialah yang mulia malaikat Jibril utusan daripada Allah. Maka di sinangkah getupa para sahabat bahawa tadi yang terusnya ialah malaikat Jibril yang langsung berdialog dengan Nabi Muhammad. Yang maksud dari arti hadis muna ialah apa? Malaikatnya ditanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kau kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Dekat Nabi Muhammad hanya getupa dan yang lebih tupa ialah malaikat dan Allah. Maka tanya hanya tujuan pajan terjadinya kiamat. Tapi tanda-tanda yang ada bak tanya selasa bohji kemerosotannya moral agama Islam semakin merosot. Urung-urung mandum kah hana deh Islam yang kental bak urungnya. Mandum ino umat Islam tak kalah dari segi akhlak tak kalah kamu rosot, dari segi sebagainya mandum tak kalah kamu rosot. Nyajik ke salah satu tanda bahawa saja kiamat akan terjadi. Jadi, Kak Aski akan menceritakan tentang Dajjal. Dajjalnya, naturi Dajjal, saduri Dajjal. Hana kan? Sebab Dajjal hana gepetron lah, maka je tanya hana tuturi. Dan lagi doa semoga tanya baik geperumpok dengan Dajjal ya Allah. Amin. Si Dajjalnya kali diwet-wet masa bodohnya dibekah oleh malaikat Jibril bagi. Wahai Dajjal laknatullah. Berkata pula kata, bahawa saja katanya akan mati bak sidro urung agam yang mana urungnya merumpak orang kata apa yang kefaedahnya. Ditanya, wahai Dajjal laknatullah. Apa kata kalau semayang nyan kefaedahnya tanya. Jadi kalau lagi kan sontak kaget si Dajjal. Dia keliling-keliling dalam dunia dijak sagonya sagoji atau yang hanjit di peta lagi Makkah, Madinah, Masjidil Aqsa. Kalau di budak-budak dia takut, dia menjaga-jaga baik sampai merumpak dengan orang yang termanyuri tentang sembahyang. Kabinan Nabi Isa kedupa yang Dajjal, tapi Dajjal yang jahat turinya Nabi Isa. Mana lagi kan, mana nak debitnya Nabi Isa gedong nan. Si Dajjal kan surut bacut. Kamera melak ni kalau kok lagi muka si masang melak ni. Siapa kablet nak lagi nanti jika akan bersangka yang enggak. Barang yang enggak tu benar. Ke Nabi Isa, wahai Dajjal, kamu usalli. Si Dajjal, ni cakap betul si Jibril pegang si Jibril, orang phone yang bahalon ialah orang yang terbanyak buat tentang sembahyang. Kamu nak enjoy jika surat. Kamu usalli wahai Dajjal. Surat lam dia. Kamu nak dia macam mana upload? Kamu usalli. Baru disebut di si Dajjal. Kamu usalli. Sudahkah engkau solat dengan Nabi Isa? Kali nak sembahyang. Lagi nak dikelis si Dajjal. Maka suruh baca-baca gekena Nabi Isa. Liman tusalli laknatullah. Bagi siapa engkau salat wahai Dajjal? Bagi siapa engkau salat? Bertanya Nabi Isa, berulang-ulang tanya Nabi Isa. Hanya jawab jika surut dia kena nguplung. Mak tu soal dengan menghadap. Kali suruh baca-baca. Kam tusalli, untuk siapa engkau salat? Kali surutlah baca-baca. Lehnya GP hanya jawab ketua di sembahyang. Gekelahnya ni Rasulullah. Kata barata tempat kata dakwahi, kata tempat kata ajak, kata pegah bahawa saya kata Rabbul Alamin, Tuhan segala makhluk di alam. Tapi
Tapi kenapa kata sendiri bilang gatal sholat? You sendiri sholat, tapi you sendiri bilang you Tuhan. Tuhan itu tidak sholat. Tuhan itu yang memberikan perintah. Begitu. Itu yang pemerintah kata Tuhan. Hana Tuhan sembahyang. Tuhan lagi perintahkan perintah sholat. Kau nyandroh hana ke sembahyang. Luhnya kata yang si dajinya. Maka bijak you si daji benda bacu-bacu kali disuruh iplung lah ji. Oh kali iplung gede mele lah biasa getak tam minam ju mati si daji akhir hayat si daji tersebut. Maka rupanya mati jadi sinan mati daji buat jadi Nabi Isa. Cerita hanya berakhir nama tahu. Kejadian kiamat akan memasuki ke fenomenal yang lebih besar, yang lebih dihancur-hancurkan di dunia ini. Akan menamati lagi, tenang, si adonya tenang, si tenang. Oh tenang, kati nama perangan, sagu na perang. Oh menangkan tenangan, urung mandung ka berbondong-bondong demam ka taubat demam, urung ka murtad bu si daji menau ka bertobat demam. Tapi olehnya dalam yang kejadian yang lebih berat lam, iaitu Itrul Ya'juj Ma'juj. Jadi cerita Itrul Ya'juj Ma'jujnya lebih raik lah. Jadi di luar jangkauan untuk dicerita sekarang. Jadi kalau ada waktu akan saya maju lagi untuk bercerita tentang tersebut. Jadi yang tak cok kesimpulan dari ceramah singkat lon, orang yang tinggal sembahyang nyanyi lebih paling daripada daju. Karena daju jihna dipegah jihna sembahyang, tapi jihana di iman. Dan yang sekapat-kapat sejahat-jahat di buruk haji, fitnah dia yang tak kejam. Fitnah dia tak kejam. Bakal tak kejam karena jadi perimbangkan iman urung-urung. Waktu itu ji mandung urung bermasalah kekeringan mandung. Hana lepak cok makanan. Urung ke mandung dia. Urung mandung lah. Oh menang katruh si dajunya lagi laknatullah. Urung pandai nak fikir ji siblah jaroji diba apui siblah jaroji dibai. Urung fikir ji Tuhan. Urung kepada gerah undung. Oh dikalau ji dipikir ji Tuhan. Miman Tuhan kah? Kau bekas ke Tuhan Tuhan, Tuhan kau bekas ke Tuhan, aku rok dekah. Juga bekas ke Tuhan, ini aku bekah. Laginya paling si daji, laginya dipegah di kafe go. Bagaimana orang yang kata terombang-ambingkan hati orangnya, orang yang hanya kuat iman ataupun orang lemah iman gara-gara meninggalkan solat, payah nak bekas ju. Oh, lu beriman. Kah Tuhan, kah bersyurga, kah berneraka. Kah Tuhan lu iman kah? Kah tamu kah? Hanalinan abeju cat duinat langsung langsung urunnya kami ikut ju dengan daji tersebutnya. Maka sangat berbahaya dengan fitnah dajjal. Untuk terhindarnya kita dari fitnah dajjal, maka bacalah surat Al-Kahfi tersebut yang pegang you hafal, karena isi dalamnya tersebut dapat menghindarkan kita dari fitnah dajjal. Jadi merasa kasih sekian yang tak cok intisari iaitu baik tinggal sembahyang karena singoh watak urung kepada berbondong-bondong merumpuk daji urung pun yang ditemui si daji jahat dan si daji berbahaya urung yang ada sembahyang. Nggak boleh kayak gitu, dikomenlah sedikit, dikoreksi kesalahan. Kami nggak ada koreksi ya. Saran. Aduh, tak dia. Kak Askia. Naam. Itu kacamata lagi. Kacamata hitam bukan? Baik, coba bodyguard. Aduh, Kacamata hitam. Lelek dalam uang kau je pecah dulu. Menyalun je Askia kacamata yang popular. Kan sebab sebenarnya enggak ada alasan kan untuk ganti kacamata. Ngai lagi. Aku andai pergilah nak minta kaji ke muda menyalang. Kak siapa aku berat berhirup muda. Yang apa okey. Kemudian nak buat catatan untuk Askia nuansa ya. Nuansa itu adalah pembawaan diri Tanyo ketika Tanyo di depan. Sebenarnya Askia okey ya, tapi menurut Lun Ron switch nuansa beberapa kali dan yang kurang bagus. Jadi mana? Ada momen Tanyo pegang abang dengan Mid, kan? Momen Tanyo pegang abang dengan teman sebaya, momen Tanyo pegang abang dengan orang yang lebih tua. Ini kan beda-beda, ya kan? Beda-beda. Nah, Droge ketika masuk pertama kali, nuansa yang dibawa adalah audiensnya ini orang yang udah berumur. Tapi ketika orang mukadimah, kemudian switch menjadi kayak bicara sama anak-anak, kan? Lun tidak menyarankan yang lainnya
nuansa itu dipertahankan. Jadi Dro itu masuk sebagai apa? Sebagai Habib Rizik yang gahar, kan? Maka itu pertahankan sampai akhir, kan? Jangan masuk sebagai macan di tengah jadi kucing, habis itu berubah lagi jadi keledai misalnya. Itu balik idealnya tidak dilakukan. Jadi maintain, jaga nuansa dari sejak awal itu. Kemudian untuk ayat, ini catatan yang menarik. Untuk ayat, nyatanya baca setengah, baca macam tutup dengan ila akhiri ayat. Ila akhirah, tidak mau habiskan sadaqallahul azim. Mulai dari bismillah tutup dengan sadaqallahul azim. Yang adab untuk ayat. Tapi lun kau bagus ya. Minggu lalu anak hadis anak ayat ada hadis ada ayatnya. Jadi ya getting better kan, semakin bagusan, ada progres, ada perkembangan. Yang satu. Kemudian yang lain, ketika tanya masuk ke fase baru, ke fase materi baru, daripada menyebutkan jadi, lebih baik tanya sebutkan hadirin sekalian. Daripada sebutkan jadi, sebutkan. Berarti ketika tanya mau sebutkan, kau masuk ke pembahasan lain, sebutkan hadirin sidang jamaah muhadarah yang dirahmati Allah atau apa. Yang untuk switch antara satu materi dengan materi lain. Jadi orang pun istilahnya refresh, kan? Memperbaharui pikirannya. Memang orang hanya sadar masuk ke dalam materi baru, tapi jadi semacam pagar antara materi pertama dengan materi kedua. Lu perhatikan dari awal ke akhir jadi-jadinya banyak, kan? Tapi siapa ke penontonnya kurang. Insya Allah yang mudah untuk ditambah, kan? Kemudian yang terakhir, paling ideal walaupun tutup dengan pantun, menyatanya udah buka dengan puji-pujian dan selawat, maka tutup juga dengan puji-pujian dan selawat sebelum salam. Jadi apakah sebutkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, apapun sebutkannya baru sebutkan salam. Jadi kan langsung ya dari pantun ke salam. Mungkin ke depan sebenarnya istilahnya general ethics, etika umum, ya, etika umum. Dan jadi sebenarnya kan ceramahnya kan sakral ya, karena dia di antara dua selawat, di antara dua puji-pujian. Jadi yang dilengkapi nanti mungkin akan bermelong waktu didaya. Itu bak buat menanci, waktu tengok semua buat menanci. Lun hana terlalu natarika soalnya, tapi lun kalian gubaya lun. Mungkin teman-teman perhatikan, yang lun pujo dile baru salim. Yang lun salim dile baru pujo. Yang tetap iban neo murno gure. Jadi mungkin roh pilih sabo gure memang sebab roh punya potensi ya untuk tampil di depan lu. Kalian kiban etika yang dipegang oleh gure yang tetapnya jadi pegangan. Kemudian yang terakhir, ini yang menarik. Ini namanya you melakukan gimmick, ya. Kan gimmick, menarik perhatian penonton sebelum ngomong, kan? Sekiannya belum sampai sini, baru di bawah, tapi penontonnya udah kayak udah heboh. Yang bagus sebenarnya jadi nilai plus, kan? Cara menarik perhatian orang. Tapi lu agak kurang yakin, nampaknya gimmick anak laki ini. Ya, ini kerjaan anak laki ini. Gini, perempuan itu dia nuansanya beda. Kan dalam agama kan laki-lakinya seperti lagi matahari ya, panas, apalagi gersang mana-mana. Perempuan itu kayak bulan, bercahaya tapi dingin, makanya itu naik rumah adanya, ya adanya lebihnya berarti mak adanya tuh berarti kamu balik, sudah terbalik perang kan. Jadi Lun tetap menyarankan, Lun suka gimmick, cuman cari kalau bisa bangun sendiri ya, oke sekali gimmick Askia, tapi yang feminin, yang nampak ceweknya. Atau kalau masih bingung-bingung, jika kalian umi-umi nyobaannya mungkin punya penampilan ustazah agak kurang kan. Jika kalian yang di Jawa, kipan cara yang tamu, kipan gimmick-gimmick yang buat, kipan yang wajar, kan? Lun tidak pernah menyarankan bahwa gimmick anak laki. Ini juga salah satu persoalan. Anak tanya ini memandang dunia laki-laki itu seru, karena anak kan galak buka game, galak buka biasa. Sebenarnya perempuan itu dia punya gaya sendiri, cuman kurang dieksplor. Urung pelaku, kan? Jadi kembangkan aja si kalian yang wajar, yang maklum, kan? Yang kayak juga, insyaallah yang akan jadi sabuh gimmick sendiri bagi Askia sebelum tampil. Yang udah datang dari Lun, demikian. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.